Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan yaitu memotivasi seorang siswa agar menjadi lebih baik. Motivasi belajar bagi siswa sendiri itu sangatlah penting diketahui oleh seorang guru, bahkan orang tuanya sendiri, dengan memahami motivasi tiap siswa. Guru itu bisa membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai siswa itu berhasil. Adapun motivasi itu sebetulnya didefinisikan sebagai faktor mental seseorang untuk melakukan sesuatu dalam meraih motif atau tujuan yang sangat diinginkan, bahkan juga cita-cita yang sangat diimpikan gitu. Motivasi ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri, dan ada juga ekstrinsik yang berada di luar siswa. Salah satu motivasi ekstrinsik yang dapat diupayakan oleh guru atau orang-orang di sekitar siswa itu adalah penyampaian kata-kata penyemangat kepada siswa tersebut. Nah, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu banyak sebuah faktor-faktor yang harus diperhatikan. Kayak guru dan siswa itu merupakan dua komponen utama yang berperan aktif dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Ada seorang guru dan juga ada seorang murid. Ada metode pembelajaran, yaitu pembelajaran dari seorang guru dan belajar dari murid. Guru itu merupakan komponen paling penting dalam mencapai tujuan pendidikan, karena guru itu memegang peran utama dan membangun pendidikan terhadap siswa tersebut. Nah, di dalam pendidikan, pada hakikatnya, seorang guru bertugas mencerdaskan bangsa dalam suatu bentuk dalam pendidikan formal. Banyak sekali orang menyebutkannya dengan motif untuk menunjuk mengapa seseorang itu berbuat sesuatu gitu. Kata motif itu diartikan sebagai daya penggerak untuk mendorong seorang siswa itu melakukan aktivitas tertentu demi mencapai sesuatu tujuan. Nah, motif itu menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai itu sangat dirasakan atau mendesak. Dan dalam proses belajar, motivasi sangatlah diperlukan, apalagi oleh seorang siswa gitu. Sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin dia melakukan aktivitas gitu. Mempelajari apa yang dilihat seseorang tentu saja akan mengunggah minatnya sepanjang apa yang dilihatnya berkaitan dengan kepentingannya itu sendiri.
Jadi seorang guru itu dapat memahami kebutuhan siswa dan minat dari seorang siswa, kayak identifikasi minat dan bakat, survei dan observasi. Lakukan survei atau observasi untuk mengetahui minat dan bakat dari seorang siswa tersebut. Ajaklah mereka untuk berbicara, maksudnya berbicara tentang hobinya, kegiatan favorit, dan mata pelajaran yang mereka senangi, yang dia sukai gitu. Diskusi, ada lagi diskusi personal. Maksudnya itu berbincang secara pribadi dengan seorang siswa tersebut gitu, untuk menggali lebih dalam tentang apa yang memotivasi mereka dan apa yang diinginkan oleh siswa itu tersebut. Ada pendekatan individual. Rencana pembelajaran individu bisa disingkat dengan RPI. Buatlah RPI yang sesuai dengan kebutuhan khusus setiap siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa itu ada masalah dalam kesulitan belajar gitu. Baru kita adakan sesi bimbingan gitu. Kita adakan sesi bimbingan itu atau mentoring itu untuk memberikan dukungan personal yang dapat membantu siswa tadi itu untuk mengatasi kesulitannya dan mereka bisa meraih tujuannya mereka. Dan yang kedua itu, ciptakan lingkungan belajar yang positif, kayak kelas yang mendukung gitu. Kebijakan kelas positif. Tetapkan kebijakan kelas yang mendorong saling menghormati dan kerjasama. Hindari hukuman yang dapat merusak kepercayaan diri terhadap siswa tersebut. Dan selain itu ada juga desain kelas yang sangat menyenangkan lah, yang terdapat tata ruang kelas dengan cara yang nyaman serta menarik gitu, dengan warna-warna yang cerah gitu. Kan kalau TK itu dengan warna-warna yang cerah gitu. Untuk apa kita berikan itu? Ya untuk menciptakan suasana yang nyaman, yang menyenangkan gitu. Penghargaan dan pengakuan. Ada penghargaan dan pengakuan. Ada juga sistem penghargaan. Kan tadi sudah itu tentang kelas. Ada lagi sistem penghargaan. Kayak kita itu gunakan sistem penghargaan seperti siswa bulan ini atau poin prestasi yang memberikan pengakuan terhadap usaha dan pencapaian siswa. Ada penghargaan personal. Berikan penghargaan itu yang personal seperti catatan atau surat apresiasi untuk usaha yang telah dilakukan oleh siswa. Dan yang ketiga itu tetapkan tujuan yang jelas. Yang pertama, tujuan yang realistis dan terukur, kayak smart goals. Ajarkan siswa untuk menetapkan tujuan yang spesifik gitu, yang terukur atau dapat dipercayai, relevan gitu, dan teamwork atau berbatas. Lalu ada langkah-langkah kecil gitu, seperti kita itu membantu seorang siswa memecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat kita capai satu persatu.
Ada juga monitor kemajuan seperti portofolio. Ini kita itu dorong siswa untuk membuat portofolio yang mencatat kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Ada juga konferensi siswa dan guru. Berkala antara siswa dan guru untuk membahas perkembangan dan memberikan umpan balik konstruktif. Dan tadi sudah 1, 2, 3, 4 dan sekarang nomor 4. Dan tahap yang nomor 4 itu metode pembelajaran yang beragam. Seperti penggunaan sebuah teknologi. Ada aplikasi pembelajaran. Kita itu menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran online untuk membuat materi itu lebih interaktif dan lebih menarik. Ada multimedia, itu digunakan video, animasi, dan simulasi untuk menjelaskan konsep yang sulit dengan cara yang lebih mudah dipahami. Ada lagi pendekatan kolaboratif kayak proyek kelompok. Ini seperti kita libatkan siswa dalam proyek kelompok itu yang memungkinkan mereka itu dapat bekerja sama dan saling belajar satu sama lain. Kita itu sebagai seorang guru itu mengadakan tugas kelompok gitu agar siswa itu bisa berpikir secara kritis seperti bermusyawarah gitu sama teman-temannya gitu. Ada lagi diskusi kelas. Nah, ini ya diskusi kelas itu ya kayak kita adakan diskusi kelas yang dapat mendorong siswa itu untuk berbagai pendapat dan belajar dan perspektif yang berbeda. Itu situasi di kelas. Dan sekarang memasuki tahap yang nomor 5. Kan tadi sudah dijelaskan 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang nomor 5. Yaitu kembangkan rasa tanggung jawab dan mandiri. Ada tanggung jawab pribadi, yaitu seperti tugas mandiri lah gitu. Kayak kita itu memberikan tugas yang mendorong siswa itu untuk belajar mandiri dan mengatur waktu mereka sendiri gitu. Kayak kita itu kayak seperti beri PR lah gitu. Ada juga jurnal harian. Kita itu seperti dorong siswa untuk menulis jurnal harian yang mencatat apa yang telah mereka pelajari dan refleksi tentang pengalaman mereka itu. Keterlibatan dalam proses belajar itu ada pemilihan topik seperti biarkan siswa itu memilih topik yang mereka minati untuk proyek atau penelitian. Ada evaluasi diri. Kita itu ajarkan siswa itu untuk melakukan evaluasi diri terhadap pekerjaan mereka sendiri dan menetapkan target peningkatan. Dan tahap yang nomor 6 yaitu berikan dukungan emosional. Ada hubungan yang baik seperti keterbukaan dan komunikasi. Ini kita itu ciptakan lingkungan di mana siswa itu merasakan sebuah kenyamanan untuk berbicara tentang masalah mereka sendiri gitu. Ada empati dan dukungan. Tunjukkan empati dan berikan dukungan emosional ketika siswa itu telah menghadapi sebuah kesulitan gitu. Ada dukungan sosial. Kelompok dukungan. Kita itu
bentuk sebuah kelompok dukungan di mana siswa itu dapat saling membantu dan memberikan dorongan. Ada juga program mentoring seperti libatkan siswa yang telah senior sebagai mentor bagi siswa yang lebih muda. Yang ketujuh itu ada tawarkan pengalaman belajar yang relevan kaitan dengan kehidupan nyata seperti studi kasus. Gunakan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk siswa itu untuk menjelaskan konsep akademis. Ada juga kunjungan lapangan. Kita itu mengadakan kunjungan lapangan yang terkait dengan materi pembelajaran. Untuk apa? Ya untuk diberikan pengalamannya langsung gitu. Ada juga proyek nyata gitu. Proyek seperti proyek komunitas gitu. Ini kita libatkan siswa dalam proyek komunitas yang memungkinkan mereka itu menerapkan apa yang telah mereka itu pelajari gitu. Ada juga simulasi dan role playing. Gunakan simulasi dan role playing untuk mengajarkan keterampilan praktis dan situasional.